Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Vera Putri Wijayanti, NIM 0208086041, kelas Pendidikan Biologi 1B. Dosen pembimbing mata kuliah Biologi Umum, Ibu Dwi Mei Ayun Dewandari Pranatami, MSc. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada hewan. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu sistem pencernaan serta fungsi dari sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah sistem organ dalam hewan multisel yang menerima makanan, mencernanya menjadi energi dan nutrisi, serta mengeluarkan sisa proses tersebut. Sedangkan fungsi utama dari sistem pencernaan yaitu menerima makanan yang dimakan. Sistem pencernaan pada hewan. Struktur alat pencernaan berbeda-beda dalam berbagai jenis hewan, tergantung pada tinggi rendahnya tingkat organisasi sel hewan tersebut serta jenis makanannya. Pada hewan invertebrata, alat pencernaan makanan umumnya masih sederhana, dilakukan secara fagositosis dan secara intrasel. Sedangkan pada hewan-hewan vertebrata sudah memiliki alat pencernaan yang sempurna yang dilakukan secara ekstrasel. Hewan invertebrata terdiri dari Polifera, Coelenterata, Vermes, Arthropoda, Mollusca, dan Echinodermata. Sedangkan hewan vertebrata terdiri dari Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Sistem pencernaan pada Porifera. Sistem pencernaan Porifera dilakukan secara intraseluler. Proses sistem pencernaan Porifera yaitu makanan yang ada di dalam air ditangkap oleh flagel sel koanosit. Kemudian, makanan dicerna oleh vakuola makanan. Hasil pencernaan masuk ke sel amebosit, lalu disebar ke seluruh tubuh secara difusi. Salah satu contoh dari Porifera yaitu Grantia. Sistem pencernaan pada Coelenterata. Proses sistem pencernaan pada Coelenterata yaitu makanan ditangkap oleh tentakel lalu masuk ke dalam mulut. Kemudian, makanan dicerna oleh gastrodermis dengan ditangkap oleh sel berflagel, dicerna oleh sel pencernaan, lalu disebar oleh vakuola makanan. Salah satu contoh dari Coelenterata yaitu ubur-ubur. Sistem pencernaan pada Vermes. Sistem pencernaan pada Vermes dibagi menjadi 3, yaitu 1. Platyhelminthes. Proses sistem pencernaan Platyhelminthes yaitu makanan masuk melalui mulut penghisap, kemudian menuju faring, setelah melewati faring menuju rongga gastrovakuler yang berfungsi sebagai usus. Kemudian zat sisa tersebut menuju ke mulut. Proses tersebut berlangsung secara terus-menerus. Salah satu contoh dari Platyhelminthes yaitu planaria. Bagian-bagian sistem pencernaan Platyhelminthes yaitu 1. Mulut penghisap, 2. Faring, 3. Rongga gastrovakuler. Yang kedua, Nemahelminthes. Proses sistem pencernaan Nemahelminthes yaitu makanan masuk melalui mulut, kemudian menuju faring, melalui eksofagus menuju usus, kemudian zat sisa makanan dikeluarkan melalui anus. Salah satu contoh dari Nemahelminthes yaitu cacing gilik. Bagian-bagian sistem pencernaan Nemahelminthes yaitu 1. Mulut, 2. Faring, 3. Esofagus, 4. Usus, 5. Anus. Yang ketiga ada Annelida. Proses sistem pencernaan Annelida yaitu makanan masuk melalui mulut menuju faring, kemudian melewati eksofagus menuju tembolok, setelah melewati tembolok menuju empedal, kemudian menuju usus. Setelah melewati usus, kemudian zat sisa dikeluarkan melalui anus. Salah satu contoh dari Annelida yaitu cacing tanah. Bagian-bagian sistem pencernaan Annelida yaitu 1. Mulut, 2. Faring, 3. Esofagus, 4. Tembolok,
5 empedal, 6 usus, 7 anus. Sistem pencernaan pada arthropoda. Proses sistem pencernaan arthropoda yaitu makanan masuk melalui mulut menuju faring, kemudian melewati eksofagus menuju tembolok, setelah melewati tembolok menuju empedal, kemudian menuju lambung. Setelah melewati lambung, kemudian menuju ke usus. Kemudian zat sisa dikeluarkan melalui anus. Salah satu contoh dari arthropoda yaitu belalang. Bagian-bagian sistem pencernaan arthropoda yaitu 1. Mulut, 2. Faring, 3. Eksofagus, 4. Tembolok, 5. Empedal, 6. Lambung, 7. Usus, 8. Anus. Sistem pencernaan pada moluska. Proses sistem pencernaan moluska yaitu makanan masuk melalui mulut atau radula menuju faring, kemudian melewati eksofagus menuju tembolok, setelah melewati tembolok menuju lambung, setelah melewati lambung kemudian menuju usus, setelah melewati usus kemudian zat sisa makanan dikeluarkan melalui anus. Salah satu contoh dari moluska yaitu siput. Bagian-bagian sistem pencernaan moluska yaitu 1. Mulut atau radula, 2. Faring. Faring merupakan titik pertemuan antara sistem pencernaan dengan sistem pernafasan. 3. Eksofagus. Eksofagus menghubungkan antara faring dengan lambung. Yang keempat, tembolok. 5. Lambung. 6. Usus. 7. Anus. Sistem pencernaan pada echinodermata. Proses sistem pencernaan echinodermata yaitu makanan masuk melalui mulut menuju eksofagus, kemudian menuju lambung. Setelah melewati lambung, kemudian menuju usus. Setelah melewati usus, zat sisa makanan dikeluarkan melalui anus. Salah satu contoh dari echinodermata yaitu bintang laut. Bagian-bagian sistem pencernaan echinodermata yaitu 1. Mulut, 2. Eksofagus, 3. Lambung, 4. Usus, 5. Anus. Sistem pencernaan pada pisces. Proses pencernaan pisces yaitu makanan masuk melalui mulut, setelah melewati mulut, kemudian makanan menuju eksofagus. Setelah melewati eksofagus, kemudian menuju usus. Setelah makanan melewati usus, kemudian zat sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Contoh dari pisces yaitu ikan. Bagian-bagian sistem pencernaan pisces yaitu 1. Mulut. Mulut hewan pisces menghasilkan lendir, tetapi tidak menghasilkan enzim. 2. Eksofagus. 3. Usus. 4. Anus. Kelenjar pencernaan pada ikan meliputi hati dan pankreas. Hati berfungsi menghasilkan empedu yang disimpan dalam kantong empedu untuk membantu proses pencernaan lemak. Sedangkan fungsi pankreas antara lain menghasilkan enzim-enzim pencernaan dan hormon insulin. Sistem pencernaan pada amfibi. Proses sistem pencernaan amfibi yaitu makanan masuk melalui mulut, kemudian menuju ke lambung dengan melewati eksofagus. Setelah melewati lambung, kemudian menuju ke usus halus dan usus besar. Setelah melewati usus besar, zat sisa makanan akan dikeluarkan melalui kloaka. Contoh dari hewan amfibi yaitu katak. Bagian-bagian dari sistem pencernaan amfibi yaitu 1. Mulut. Di dalam mulut terdapat gigi berbentuk kerucut untuk memegang mangsa dan lidah untuk menangkap mangsa. 2. Eksofagus. Eksofagus berupa saluran pendek menuju ke lambung. 3. Lambung. Lambung katak dapat dibedakan menjadi 2, yaitu tempat masuknya eksofagus dan saluran keluar menuju anus. 4. Usus katak dibagi menjadi 2, yaitu usus halus dan usus besar. 5.
Kloaka merupakan muara bersama antara saluran pencernaan makanan, saluran reproduksi, dan urin. Kelenjar pencernaan pada amfibi terdiri atas hati dan pankreas. Hati berfungsi mengeluarkan empedu yang disimpan dalam kantong empedu, sedangkan pankreas berfungsi menghasilkan enzim dan hormon yang bermuara pada duodenum. Sistem pencernaan pada afes. Proses sistem pencernaan afes yaitu makanan masuk ke dalam mulut melalui paruh, kemudian melewati eksofagus menuju tembolok. Setelah melewati tembolok, kemudian empela dan empedal. Kemudian menuju usus halus dan usus besar. Setelah melewati usus besar, zat sisa makanan akan dikeluarkan melalui kloaka. Contoh dari afes yaitu burung. Bagian-bagian sistem pencernaan afes yaitu 1. Paruh, 2. Mulut, 3. Eksofagus, 4. Tembolok yang berfungsi untuk melunakkan makanan dan mencampurkannya dengan getah pencernaan proventrikuler, 5. Empela merupakan lambung kelenjar, 6. Empedal yang berfungsi untuk memperkecil ukuran partikel-partikel makanan. Yang ketujuh, usus pada afes dibagi menjadi 2, yaitu usus halus dan usus besar. 8. Kloaka. Pankreas mempunyai fungsi penting dalam pencernaan afes, yaitu menghasilkan getah pankreas dalam jumlah banyak yang mengandung enzim-enzim amilolitik, lipolitik, dan proteolitik. Enzim-enzim tersebut yaitu menghidrolisa pati, lemak, proteosa, dan pepton. Sistem pencernaan pada afes. Proses sistem pencernaan afes yaitu makanan masuk ke dalam mulut melalui paruh, kemudian melewati eksofagus menuju tembolok. Setelah melewati tembolok, kemudian empela dan empedal. Kemudian menuju usus halus dan usus besar. Setelah melewati usus besar, zat sisa makanan akan dikeluarkan melalui kloaka. Contoh dari afes yaitu burung. Bagian-bagian sistem pencernaan afes yaitu 1. Paruh, 2. Mulut, 3. Eksofagus, 4. Tembolok yang berfungsi untuk melunakkan makanan dan mencampurkannya dengan getah pencernaan proventrikuler. 5. Empela merupakan lambung kelenjar. 6. Empedal yang berfungsi untuk memperkecil ukuran partikel-partikel makanan. Yang ketujuh, usus pada afes dibagi menjadi 2, yaitu usus halus dan usus besar. 8. Kloaka. Pankreas mempunyai fungsi penting dalam pencernaan afes, yaitu menghasilkan getah pankreas dalam jumlah banyak yang mengandung enzim-enzim amilolitik, lipolitik, dan proteolitik. Enzim-enzim tersebut yaitu menghidrolisa pati, lemak, proteosa, dan pepton. Sistem pencernaan pada mamalia. Proses pencernaan mamalia yaitu makanan masuk melalui mulut menuju faring, kemudian menuju lambung dengan melewati eksofagus. Setelah melewati lambung, makanan menuju usus halus, kemudian usus besar. Zat sisa makanan kemudian akan dikeluarkan melalui anus. Salah satu contoh dari mamalia yaitu sapi. Bagian-bagian sistem pencernaan mamalia yaitu 1. Mulut. Pada sapi, tidak mempunyai gigi seri bagian atas dan gigi taring, tetapi memiliki gigi geraham lebih banyak dibandingkan dengan manusia sesuai dengan fungsinya untuk mengunyah makanan berserat. Kedua, faring. Faring pada sapi lebih pendek dibandingkan dengan kuda. Ketiga, eksofagus. Eksofagus pada sapi sangat pendek
panjangnya sekitar 5 cm. Keempat, lambung. Lambung berfungsi untuk menyimpan makanan sementara yang akan dimamah kembali, serta proses pembusukan dan peragian. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Keenam, usus halus. Usus halus sapi bisa mencapai 40 meter. Enzim yang terdapat di usus halus yaitu sukrase, maltase, dan laktase. Ketujuh, usus besar. 8, anus. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pembuatan video ini. Kurang lebihnya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.